Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita. Melanjutkan apa yang tadi malam sudah kita jelaskan berkenaan dengan adanya pembagian di dalam ilmu usul terhadap bahasa atau kata, yaitu yang bisa mandiri sehingga disebut dengan makna ismi, atau yang tidak bisa mandiri, tidak bisa dipahami kecuali dengan lainnya, maka disebut dengan makna harfi. Kemudian kita sebutkan bahwa makna ismi itu adalah pada isim itu sendiri, yang dalam nahwu juga disebut dengan is. Begitu juga makna ismi itu adalah pada maddah yang ada dalam fi'il. Dan yang disebut dengan makna harfi adalah harf yang ada nahwu, dan juga hay'ah yang ada di dalam fi'il, dan hay'ah yang ada di dalam jumlah. Kemudian pada malam ini kita akan melanjutkan bahwa kita juga mengenal apa yang disebut dengan jumlah tammah dan jumlah naqisah. Ada statement proposisi yang sempurna di mana kita bisa diam dan bisa dipahami darinya adalah sebuah pemahaman yang sempurna, artinya tidak hanya sekedar hadir di benak kita makna daripada kata-kata yang ada, tetapi ada makna tambahan, yaitu hubungan yang juga didapatkan daripada predikasi sebuah predikat dan subjeknya. Tetapi ada juga yang tidak sempurna, artinya seolah-olah hanya berupa kata-kata saja, makna yang hadir adalah makna saja dan tidak lebih daripada itu, walaupun dia adalah lebih dari satu kata. Tetapi dia adalah seolah menjadi satu kata. Ini lebih dari satu kata, tapi seolah satu kata. Seperti sifat dan mausuf. Jadi ketika kita menyebut misalnya kitabun, itu satu kata, kitab, buku. Tapi ketika kita sebut kitabu Muhammadin misalnya, atau kitabu Aliyin, itu adalah mudhaf-mudhaf ilaih, yang dimana di situ kita tidak memahami kecuali adanya kitab Muhammad, tapi di situ tidak ada predikat. Kenapa kitab Muhammad? Kenapa kitab Ali? Ya, sama dengan kita sebut misalnya Al-Mufidul Alimu, yakni Syekh Mufid yang alim itu, namanya orang Al-Mufid, salah seorang ulama kita namanya Syekhul Mufid. Kalau kita beri sifat dengan Al-Alimu, Al-Mufidul Alimu, di sini tidak memberikan makna lain selain kita bisa menggambarkan atau menghadirkan dalam benak kita, yaitu Syekh Mufid yang alim. Tapi kenapa Syekh Mufid yang alim itu? Tidur, makan, minum, katakan seorang pemberani atau yang lain. Jadi tidak ada predikat pada kata atau statement al-mufidul alimu, yang ada hanya mubtada saja. Walaupun dia adalah terdiri dari dua kata tapi tidak memberi makna baru selain kata mufid dan alim. Tidak memberi makna seperti ketika kita sebut misalnya al-alimu mufidun misalnya. Orang alim itu bermanfaat. Ini jumlah mubtada khabar. Ya, atau al-mufidu alimun misalnya. Syekh Mufid
itu alim. Ya, itu sebuah jumlah statement yang bisa memberi makna. Tapi yang naqis itu tidak memberi makna. Di sini kemudian beliau memberikan istilah lain, yaitu kepada yang di situ naqisah, di mana walaupun ada dua kata, tetapi dua kata itu seolah satu kata. Dalam artian dia telah melebur jadi satu kata. Dia tercampur jadi mundamij dalam bahasa Arabnya. Indimaj, ya, indimajia dan ghairu indimajia. Jadi yang sudah menjadi satu atau tidak. Al-jumlatut tammah wal jumlatun naqisah. Statement yang sempurna, kalimat sempurna, dan kalimat yang tidak sempurna. Wa idza lahadnal jumal, ketika kita perhatikan jumlah atau kalimat-kalimat itu, wajadna, maka kita dapati anna ba'dal jumali, bahwa sebagian kalimat itu tadullu ala ma'nan, menunjukkan kepada sebuah makna, muktamilun, yang sempurna, ala ma'nan muktamilin, yang sempurna, yumkinu lil mutakallimi, yang bisa bagi seorang yang sedang menyampaikan kalimat tersebut, yakni berbicara dengan kalimat itu, bisa apa? Al-ikhbaru anhu, yakni bisa untuk memberitahukan tentang sesuatu. Wa yumkinu lis-sami'i tasdiquhu, dan bisa bagi yang mendengarkannya itu untuk membenarkan, au takdzibuhu, atau menyalahkan. Jadi ketika kita mengatakan misalnya al-bustanu jamilun, al-hadiqatu jamilatun, atau misalnya as-sama'u mumtirun, ya, kita katakan bahwa kebun itu indah atau langit sedang hujan. Maka di sini seorang pembicara itu akan bisa diam, artinya sudah sempurna kalimatnya, dan yang mendengar pun bisa memahami sesuatu dari kalimat tersebut, sehingga kemudian bisa menghukumi bahwa statement itu benar karena memang sedang hujan, atau tidak, salah. Apa yang dikatakan adalah salah. Karena tidak sedang hujan, tapi dikatakan hujan, maka itu berarti statementnya salah. Tetap itu yang sempurna. Atau waba'dul jumali, tapi ada sebagian statement, kalimat yang naqisah, dia kurang, dia tidak sempurna. La yata'atta fiha dzalik, yang tidak bisa untuk kemudian dibenarkan atau disalahkan. Wa ka'annaha fi quwwatil kalimatil wahidah, dan seolah-olah dia sama dengan satu kata. Ya, potensinya potensi satu kata, bukan dua kata, walaupun ada dua kata. Seperti misalnya kita katakan al-mufidul alim, Syekh Mufid yang alim, ya, yang banyak ilmunya, kemudian diam, nggak bisa dipahami apa maksudnya. Sama dengan kita bilang orang alim itu, kemudian kita diam, itu kan satu kata. Atau Syekh Mufid itu, kemudian diam, itu satu kata. Sama dengan Syekh Mufid yang alim itu, juga belum selesai kalimatnya. Artinya tidak bisa memberikan sebuah faedah, tidak bisa memberikan sebuah pemahaman. Ya, nabqa nantazir. Maka tetap orang yang mendengarnya itu, atau kita yang mendengarnya itu menunggu. Kama lau qulta, sama dengan kamu katakan al-mufidu wasakatta. Kamu bilang Syekh Mufid, kemudian diam. Ala dzalik, pada kata itu diamnya. Bi khilafi ma idza qulta, beda dengan ketika kamu mengatakan al-mufidu alimun. Syekh Mufid itu adalah alim.
Fa innal jumlata hina idzin muktamilatun wa tammatun. Statement yang seperti ini adalah sempurna, ya, muktamilah wa tamma. Apa bedanya di antara dua kalimat tersebut, di antara dua proposisi dan jumlah itu? Bedanya bahwa pada jumlah yang tamma di situ ada hay'ah jumlah yang tadi malam kita sudah bahas. Sehingga ada predikasi, ada penjelasan bahwa ada khabar yang dipredikatkan kepada mubtada. Ya, jadi alimun adalah menjelaskan tentang kenapa itu Syekh Mufid. Ya, itu ada hay'ah jumlah di situ. Tetapi pada hay'ah jumlah naqisah itu ada nisbah juga, tapi nisbahnya nisbah sifat mausuf atau nisbah mudhaf dan mudhaf ilaih. Nisbah yang begini, nisbahnya naqis, nisbahnya tidak sempurna. Nisbahnya adalah nisbah indimaj, yaitu dua kata yang kemudian menjadi satu. Ketika menjadi satu, maka seolah-olah hanya satu kata. Kalau satu kata berarti hanya mubtada saja. Ya, tidak ada khabarnya, sehingga tidak bisa disebut dengan jumlah sempurna, tidak memberi sesuatu pemahaman yang baru. Ya. Wa maraddul farqi bainal jumlatit tammah wal jumlatin naqisah, dan kembalinya perbedaan antara sebuah kalimat sempurna dan kalimat yang tidak sempurna ila nau'ir rabti, yaitu kepada jenis penghubung alladzi tadullu alaihi hay'atul jumlah, yang ditunjukkan oleh hay'ah jumlah. Hay'ah statement, proposisi, hay'ah kalimat, formatnya kalimat. Wasinkhun nisbati, dan jenis hubungan itu. Fahayatul jumlatin naqisah tadullu ala nisbatin indimajiyah. Ada hubungan juga pada jumlah naqisah itu, bukan tidak ada hubungan, ada hubungan. Seperti kita mengatakan al-mufidul alim, Syekh Mufid yang alim, sini ada hubungan antara alim dengan Syekh Mufid, itu sifat dan mausuf. Tapi hubungannya ini indimaji, ini berkumpul, bersatu, melebur jadi satu, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, sama dengan kita sebut satu kata aja, artinya yang hadir di benak kita adalah satu makna, bukan lebih dari satu makna, sehingga bisa kita susun mubtada dan khabar. Maka format pada jumlah yang naqisah, kalimat yang kurang atau tidak sempurna itu menunjukkan kepada hubungan yang indimaj, yakni bersatu, melebur. Ai artinya yandamiju fihal wasfu bil mausuf, artinya bersatu pada dua kata itu, yaitu bersatu pada hay'ah yang ditunjukkan dengannya dua kata itu sifat dan mausuf. Ala nahwin yusbihul majmu'u mafhuman wahidan. Itu dengan atau hingga menjadi kumpulan daripada dua kata itu satu mafhum, menjadi satu mafhum, menjadi satu konsep, menjadi satu gambaran, ya. Khassan, yang khusus, wa hissa khassa, bagian tertentu. Wa min ajli dzalika takunul jumlatun naqisah fi quwwatil kalimatil mufradah. Dan karena itulah statement yang tidak sempurna, kalimat yang tidak sempurna itu sama potensinya dengan satu kata, fi quwwatil kalimatil mufradah. Wa ammal jumlatu tammah, adapun kalimat yang sempurna, fahiya tadullu ala nisbatin ghairi indimajiyah. Jumlah yang sempurna itu justru menunjukkan kepada
hubungan yang tidak indimaj, yang tidak bersatu, yang tidak melebur, jadi tetap berdiri sendiri-sendiri. Yabqa fiha tarafan, maka tetap ada dua sisinya, jadi tetap dibilang dua sisi, walaupun ada hubungan antara predikat dan subjek. Mutamayyizain, tapi tetap terpisah antara keduanya, tetap beda antara keduanya. Ahaduhuma anil akhar wa yakunu amama dhihni syai'an. Sehingga dengan demikian di hadapan akal kita, benak kita itu adalah dua hal, bukan satu hal. Bainahuma, antara keduanya ada irtibatun, ada hubungan. Kal mubtada'i wal khabar, seperti mubtada dan khabar. Itu pada jumlah tama. Sedangkan pada jumlah naqisah yang seperti sifat mausuf atau seperti mudhaf ilaih, walaupun lebih dari satu kata tetap seperti satu kata, dan dia tidak memberikan pemahaman baru. Yang ada adalah dua kata itu mundamij, menjadi satu. Terus kemudian beliau katakan bahwa bisa saja dalam sebuah statement, dalam sebuah kalimat itu lebih daripada sebuah hubungan, sehingga yang bisa saja sebagian katanya punya hubungan indimajiyah dan ada sebagiannya yang tidak indimajiyah. Seperti misalnya kita katakan al-mufidul alim, ya, Syekh Mufid yang alim itu syuja'un misalnya. Dia adalah pemberani. Jadi al-mufidul alim dua kata tapi nisbahnya indimaji. Tapi nisbah dua kata yang nisbahnya indimaji ini yang disebut sebagai mubtada, al-mufidul alim, itu masih mubtada yang ada sifatnya di situ, sifat mausuf. Lalu kepada khabar, apa khabarnya? Syuja'un. Ini hubungannya ghairu indimaji, ini berdiri sendiri-sendiri. Syuja'un berdiri sendiri, satu sisi yang kita sebut khabar, dan al-mufidul alim juga berdiri sendiri, itu yang kita sebut mubtada. Wa qad tajtamilul jumlatul wahidah ala nisabin indimajiyah wa ghairi indimajiyah. Dan kadang-kadang terdiri sebuah kalimat yang satu itu atau satu kalimat itu ala nisabin, terdiri dari beberapa hubungan. Hubungannya indimajiyah dan ghairi indimajiyah, itu lebih dari satu hubungan. Kama fi qaulina, seperti kita katakan al-mufidul alimu mudarrisun. Syekh Mufid yang alim itu adalah seorang guru, seorang pengajar. Fa inna nisbata bainal wasfi wal mausuf, hubungan antara sifat dan yang disifati, yang itu adalah al-mubtada, yang merupakan sebuah mubtada, indimajiyun, indimajiyatun, hubungannya adalah hubungan indimaji. Wan nisbatu bainal mubtada'i wal khabar, sedangkan hubungan antara mubtada dan khabar ghairu indimajiyah, dia bukanlah hubungan yang indimaji, bukanlah hubungan yang melebur jadi satu, enggak, tetap dia berdiri sendiri. Wa tamamiyatul jumlati nasya'at min istimaliha ala nisbatis tsaniyah. Sedangkan kalimat itu sehingga menjadi kalimat sempurna, nisbahnya di mana? Nisbahnya pada yang kedua, bukan pada yang pertama. Dengan kata lain, bukan yang indimaji. Kalau yang indimaji tidak sempurna kalimatnya, al-mufidul alim, terus kita diam, itu tidak sempurna. Tapi justru ketika kita tambah mudarrisun, di sini ada kata baru yang di situ menunjukkan makna baru, dengan hay'ah yang dihubungkan dengan penghubung, yaitu ghairu indimaji, tidak menyatu penghubungnya. Di sini hay'ah ismiyahnya atau hay'ah jumlah ismiyahnya dari sebuah mubtada, yaitu al-mufidul alim, ketika dihubungkan dengan mudarrisun, itulah baru menunjukkan kalimat sempurna.
Wa nahnu idaqna fil jumlatin naqisah. Dan kita kalau perhatikan dalam jumlah atau kalimat yang tidak sempurna itu, yang naqis itu, wa fil huruf, begitu juga pada harf-harf seperti min, bi, an, ala, min qabili, min, wa ila. Najid annaha jami'an tadullu ala nisabin naqisah. Semua itu sama dari sisi menunjukkan kepada nisbah yang tidak sempurna. La yasihhu sukut alaiha, yang tidak bisa untuk berhenti, tidak bisa diam. Jadi ketika orang mengatakan al-mufidul alim, kemudian diam. Ya. Pak Hasan yang pandai, misalnya, kemudian diam. Itu sama dengan kita katakan fi, kemudian dia, an, kemudian dia, ila, kemudian dia. Yang hadir di benak kita tidak sempurna. Paling yang hadir adalah kalau kita kenal itu adalah Pak Hasan yang pintar, terus kenapa tidak sempurna? Sama dengan min, dari, ya masih bisa dipahami setingkat bahwa dari. Tapi apa maksudnya dari? Dari mana ke mana? Apa yang dari? Itu kan tidak jelas. Itu sama dari sisi itu, sama-sama seperti harf. Jadi punya nisbah yang tidak sempurna. Fakama la yajuzu an naqulal mufidul alim wa taskut, sebagaimana kamu tidak boleh mengatakan al mufidul alim kemudian diam. Kadzalika la yajuz, begitu juga tidak boleh antaqula, untuk kamu katakan as-sayru minal basrati, berjalannya itu dari Basra, berjalannya dari kota Basra dan dia. Karena perjalanan itu menunjukkan dari dan ke. Harus ada perjalanan dari, misalnya Basra ke, ya. Maka juga tidak boleh kamu katakan perjalanan dari Basra dan dia. Wahada yakni, dan ini menunjukkan anna mufradatil huruf, bahwa mufradat daripada al-huruf, yakni kata-kata daripada al-huruf, seperti min, an, ala, bi, ila, wahayatul, kembali kepada mufradati yang mansub dengan anna, wahayatil jumalin naqisah, begitu juga format-format daripada kalimat yang naqis, yang tidak sempurna itu, kulluha, semuanya, tadullu ala nisabin indimajiyah, menunjukkan kepada nisbah indimajiyah. Khilafan, beda, lihayatil jumlatit tamah, yaitu dengan format daripada kalimat yang sempurna. Ya, jadi kalimat naqisah beda dengan kalimat sempurna. Hay'ah indimajiyah yang ada pada kalimat naqisah itu beda dengan hay'ah ya pada jumlah tamah. Fa inna madlulaha nisbatun ghairu indimajiyah. Karena yang ditunjukkan oleh hay'ah tersebut, nisbahnya itu, atau yang ditunjukkan oleh jumlah yang naqisah itu, nisbahnya adalah nisbah yang ditunjukkan oleh jumlah tamah, kalimat sempurna itu, nisbahnya adalah nisbah yang tidak indimaji. Sawa'un kanat jumlah fi'liyah au ismiyah, baik itu sebagai kalimat fi'liyah atau ismiyah. Ketika dia adalah kalimat sempurna, maka ghairu indimajiyah, tidak bersatu, berdiri sendiri-sendiri. Ketika berdiri sendiri, maka yang satu mubtada, yang satu khabar. Baik itu fi'liyah atau ismiyah, sama saja. Tetap saja itu akan memberikan makna yang sempurna, dan hay'ahnya namanya hay'ah jumlah tamah. Beda dengan hay'ah jumlah naqisah. Jadi sampai di sini beliau ingin menambahkan dari apa yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa hay'ah itu ada namanya hay'atul fi'il dan ada namanya hay'ah jumlah, ya.
jumlah tamma. Sekarang ditambah dengan ada hay'ah jumlah naqisah. Yang mana hay'ah jumlah naqisah itu juga termasuk kepada huruf. Jadi huruf itu atau harf itu selain harf yang ada dalam nahwu itu termasuk kepada ma'anin harfiyah yang nisbahnya adalah nisbah rabt, nisbah harfi. Yang kedua adalah pada hayat yang ada dalam fi'il. Itu juga adalah maknan harfi. Terus ada lagi namanya hay'ah dalam jumlah naqisah. Hay'ah yang ada dalam jumlah naqisah walaupun lebih dari satu, dia adalah termasuk hay'ah yang indimajiyah. Karena hay'ah indimajiyah, maka dia termasuk kepada maknan harfi. Juga tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang kemudian boleh kita diam, kemudian boleh kita benarkan atau boleh kita hukumi dengan salah. Itu sampai di sini tambahan daripada makna harfi yaitu hay'ah jumlah naqisah. Kemudian sampai di sini kita hanya semuanya membahas apa yang sebelum ini adalah apa yang ditunjukkan oleh bahasa. Apa yang dipahami dalam bahasa itu sesuai dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya, yakni adanya kesepakatan orang-orang yang memang menyusun bahasa tersebut dan kemudian penggunaan berkali-kali daripada kata tersebut, yaitu secara bahasa ada yang menunjukkan kepada makna tertentu. Kemudian ada yang makna tersebut ismi mandiri dan ada yang harfi. Saat ini atau selanjutnya beliau juga akan menambahkan bahwa ada istilah lain atau ada sesuatu yang lain yang bisa kita pahami bukan karena bahasa saja, tetapi dia adalah juga punya makna, ada yang ditunjukkan oleh kata tersebut atau kalimat tersebut sesuatu yang memang bisa untuk kita pahami dan bisa untuk kita hukumi benar dan atau salah. Ya, jadi itu kemudian disebut dengan madlul at-tasdiqi, yaitu madlul di mana sampai kepada tingkat tasdiq. Semua sudah pernah belajar dalam ilmu mantik bahwa ilmu itu, yakni pengetahuan seseorang itu adalah terbagi menjadi dua. Ada pengetahuan yang hanya deskripsi saja, yang hanya gambaran saja, tapi kita tidak bisa menghukumi benar atau salah. Itu disebut dengan ilmu di tingkat tasawur, ya, berlaku kepada katakan hanya ismi saja, begitu juga berlaku kepada hay'ah atau makna harfi saja. Ya, jadi ada yang namanya tasawur yang terdiri daripada katakan ismi saja. Jadi kalau saya sebutkan handphone, maka yang hadir di benak kita, apa itu handphone? Ini benda handphone itu, gambaran tentang handphone. Tapi kita tidak bisa menghukumi, oh iya benar itu handphone. Atau iya handphone itu sesuatu yang katakan mahal, murah, jelek, bagus, bermanfaat. Tidak bisa. Karena hanya kata handphone saja, yang ada adalah penggambaran saja, itu namanya tasawur saja. Tidak ada tasdik padanya. Ya. Atau ada yang juga padanya tasdik. Yang tasdik itu berasal pada jumlah yang tamah. Ya. Ketika orang menyampaikan sebuah kalimat sempurna, handphone itu mahal misalnya, atau handphone Samsung itu mahal. Handphone misalnya Xiaomi itu murah dan seterusnya.
Situ bisa kita katakan benar dan bisa kita katakan salah, gitu ya. Sampai saat ini kita bisa menggambarkan atau kita bisa pahami perbedaan antara tingkat madlul yang ditunjukkan pada tingkat tasawur dan ada yang ditunjukkan dalam tingkat tasdiq. Al-madlulul lughawi wal madlulul tasdiqi. Yang ditunjukkan dalam tingkat bahasa dan yang ditunjukkan dalam tingkat tasdiq, yakni pembenaran, justifikasi. Qulna sabiqan. Kita mengatakan sebelumnya, inna dalalatal lafzi 'alal ma'na, bahwa penunjukan sebuah kata terhadap makna, hiya an yu'addiya tasawwurul lafzi ila tasawwuril makna. Apa yang kita sebut dengan penunjukan sebuah kata, yaitu ya menunaikannya sebuah kata itu atau penggambaran terhadap sebuah kata itu menunaikan atau menyebabkan adanya penggambaran terhadap makna. Artinya A menunjukkan B. Kata air menunjukkan terhadap benda cair yang memang punya ciri tertentu itu. Nah, itu namanya dalalatul laf. Apa yang ditunjukkan oleh sebuah kata. Wa yusammal lafdhu dalan. Kita sebelumnya udah bahas bahwa kata itu disebut dengan dal yang menunjukkan. Wal makna, sedangkan maknanya yang ditunjukkan itu ya, makna yang kemudian hadir di benak kita di saat kita mendengarkan kata tertentu itu disebut apa? Madlulan. Wa hadhihi dalalatu lughawiyatun. Penunjukan ini adalah penunjukan bahasa sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan berulang-ulangnya. Itu secara bahasa begitu. Wa naqsudu bidzalika annaha tansha'u an tariqi wad'il lafdhi lil ma'na. Apa maksudnya kita bilang itu adalah ditunjukkan oleh bahasa? Yaitu bahwa hubungannya itu adalah muncul sesuai dengan peletakan. Ya, diletakkan kata tersebut untuk makna tertentu. Li'annal wad'a yujidu alaqatas sababiyah. Peletakan itulah yang menyebabkan adanya hubungan sebab akibat baina tasawwuril lafzi wa tasawwuril makna, antara penggambaran lafaz yakni kata dengan penggambaran makna. Wa ala asasi hadhil alaqah, karena sebab atau karena prinsip hubungan inilah, berdasarkan hubungan inilah tansha'u tilkal dalalatul lughawiyah wa madluluha huwal ma'nal lughawi lillaf. Akan muncul hubungan yang menunjukkan antara A kepada B, antara kata dengan maknanya itu adalah muncul daripada bahasa. Karena itu disebut bahwa maknanya adalah makna lughawi, ya. Kita memahaminya secara bahasa. Wala tanfaqu hadhihi dalalah 'anil lafzi mahma sami'nahu. Dan tidak ada beda dari siapapun kita mendengarnya. Tidak akan terlepas maknanya itu. Setiap kita mendengar kata air, maka langsung benak kita itu akan menghadirkan benda tersebut. Setiap kita mendengar kata handphone, maka akan muncul di benak kita gambaran tentang handphone. Setiap kita mengatakan buku, maka akan hadir di benak kita gambaran tentang buku itu. Mau kita dengar dari orang yang mengucapkan, ya, sadar mengucapkan, atau ada orang misalnya ngigau, dalam keadaan tidur dia mengatakan buku, atau dia mengatakan misalnya handphone, tetap saja kita yang mendengarnya itu paham. Dan tetap saja kita yang mendengarnya itu akan hadir di benak kita gambaran terhadap
apa yang dia sebutkan. Kata-kata yang dia sebutkan, gambaran maknanya akan hadir. Atau misalnya kita dengar dari benda mati, katakan bukan manusia, tetapi katakan suara dari handphone, suara dari tape recorder misalnya, atau katakan boneka yang sudah di setel atau boneka yang sudah disetting, dia bisa mengatakan handphone misalnya, mengatakan buku, atau dia mengatakan Pak Ustadz misalnya. Tetap saja ada di benak kita gambaran daripada apa yang dikatakan tadi, makna daripada apa yang dikatakan tadi. Jadi tidak ada bedanya. Itu dalam tingkat tasawur semuanya akan hadir. Jadi beliau mengatakan wala tanfaku, tidak akan terlepas, tidak akan terpisah hadhihi dalalah, menunjukkan anil lafzi, dari sebuah kata yang menunjukkan kepada makna itu tidak ada, tidak akan terlepas, tapi tetap selalu bergandeng itu maknanya, selalu hadir maknanya. Mahma sami'nahu, dengan cara apapun kita mendengar, wa min ayyi masdarin kana, dari sumber apapun, jumlatu misalnya statement al-haqqu muntasirun, kemenangan kebenaran itu menang, kebenaran itu pasti menang misalnya. Idza sami'naha, kalau kita mendengarnya, intaqala dhihnuna fawran ila madlulihal lughawi, akal kita akan berpindah secara otomatis kepada apa yang memang ditunjukkan oleh kata tersebut secara bahasa, kalimat tersebut secara bahasa. Sawa'un sami'naha min mutahadditsin wa'in, baik kita mendengarnya dari orang yang menyampaikannya itu sadar, au naim, atau tidur, au naimin fi halati adami wa'yi, atau orang yang sedang tidur yang dia tidak sadar, ngigau. Wa hatta, dan sekalipun lau sami'naha, kalau kita mendengarnya, misalnya, walaupun ini mustahil, misalnya natijatan lihtikaki hajarain, sebagai hasil daripada dibenturkannya dua batu, katakan ini batu, batu ini kita benturkan begini, kita gesek, kemudian muncul darinya sebuah jumlah, sebuah kalimat, statement, misalnya kalimat yang muncul al-haqqu muntasirun, misalnya ya. Tetap saja orang yang mendengarnya itu akan paham apa maksudnya al-haqqu muntasirun, akan hadir di benaknya. Bukan karena disampaikan oleh atau didengar dari batu kemudian tidak hadir apa-apa, tidak ada maknanya. Enggak, tetap hubungan sebab akibat itu ada. Wa natasawwaru nisbah at-tammah allati fa natasawwaru makna kalimat al-haq, ketika kita mendengar kata al-haqqu muntasirun, kalimat al-haqqu muntasirun itu, maka yang hadir di benak kita apa? Pertama, arti daripada kata al-haq. Yang kedua, wa natasawwar makna kalimat muntasir, juga kita menggambarkan hadir di benak kita makna daripada kata muntasir. Wa natasawwarun nisbatat tamah allati wudi'at hay'atal jumlati laha. Kita juga akan memahami atau hadir di benak kita juga apa yang ditunjukkan daripada hay'ah jumlahnya, bahwa kemenangan itu ada pada kebenaran, bahwa kemenangan itu adalah predikat daripada kebenaran, ya, dipredikasikan, disandarkan, digabungkan, bukan dua kata yang terpisah berdiri sendiri, tidak ada hubungannya, bukan. Waktu sama dalalah li ajli dalika dalalatun tasawwuriyah. Karena hanya tasawur, maka ada atau disebut statement ini, kalimat ini menjadi kalimat tasawwuriyah, atau dalalahnya dalalah tasawwuriyah. Terus bagaimana? Ada sesuatu yang lain? Ya, beliau ingin katakan di sini bahwa kalau kita mendengarnya dari orang yang sadar,
seorang manusia yang sedang sadar menyampaikan, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan misalnya ngigau, bukan didapat dari benda mati seperti batu atau yang lain, ya. Kita mendengarnya dari orang yang memang menyampaikan dengan sadar. Di sini beda, tidak hanya hadir tasawur saja, tapi kita akan memahaminya juga di dalam tingkat apa yang disebut dengan tasdik. Artinya bahwa keseriusan orang yang menyampaikan, ya, ketika orang yang menyampaikan itu dalam keadaan sadar dan itu juga serius, maka akan memberi makna lain kepada si pendengar. Tapi kalau yang menyampaikannya tidak serius, dalam keadaan tidur, yang artinya tidak ada keseriusan, dengan kata lain tidak ada keinginan yang mengatakan itu untuk menghadirkan sesuatu kepada orang yang mendengar. Tidak. Dia dalam keadaan tidur ngigau, berarti tidak ada keinginan. Karena tidak ada keinginan, maka si pendengar itu biasanya kita juga mendengarnya hanya tasawur saja. Kita tidak kemudian mengatakan, oh iya betul apa yang kamu katakan. Tidak ada itu. Kenapa? Karena betul yang kamu katakan itu atau salah misalnya, itu untuk yang memang di alam tasdik, yaitu di alam di mana memang disampaikan oleh orang yang sadar, yang bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia katakan. Sehingga bisa kita katakan benar atau bisa kita katakan salah. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia katakannya, seperti orang tidur misalnya, atau seperti misalnya batu yang berbunyi begitu, atau alat tertentu, maka kita pendengarnya hanya bisa untuk menggambarkan saja. Hadir di benak kita penggambarannya, tapi tidak hadir di benak kita misalnya tasdik. Tasdik itu artinya apa? Ya, ini baru kita katakan, oh iya benar, misalnya, atau salah, ya. Walakinna idza qaranna baina tilkal halat wajadna annal jumlata hina tasduru minan naim au tatawalladu natijatan lihtikakin baina hajarain la yujadu laha illa madluluha lughawi daka. Kalau yang disampaikan oleh orang tidur atau oleh gesekan batu, maka yang kita dapati hanya madlul lugawi saja, madlul tasawwuri saja. Wa yaqtasiru maf'uluha ala ijadi tasawwuratin lil haqqi wal intisar wan nisbati tamma fi dhihnina. Artinya efek dari yang bisa didapat dengan mendengar kalimat tersebut itu apa? Makna tasawur daripada kata al-haq, daripada tasawur intisar, kemenangan, juga hubungannya itu saja. Wa amma hina nasma'ul jumlata min mutahadditsin wa'in. Adapun jika kita mendengarkan dari seorang pembicara yang sadar, fala taqifud dalalatu 'inda mustawa tasawur. Maka tidak berhenti dalalahnya. Apa yang ditunjukkannya itu tidak berhenti sampai tingkat tasawur. Bal tata'adda. Tetapi dia melewati ila mustawa tasdiq. Ya, dari tingkat tasawur terus melintasi, melewati. Ada tingkatan lain yang juga diraih, yaitu tasdiq. Kenapa kok bisa sampai tasdik? Dari mana kita bisa mengatakan itu? Takshiful jumlah. Inda idzin. Kamu yang mendengarkannya itu, kamu bisa menyingkap statement tersebut. An asya nafsiyah. Menyingkap apa? Tentang sesuatu yang berhubungan dengan diri. Fi nafsil mutakallim. Pada diri si mutakallim. Ya, kita bisa menyingkap, oh, berarti orang yang menyampaikannya itu adalah ingin mengatakan bla 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 bla, kan gitu. Tapi kalau disampaikan oleh orang tidur, kita
tidak akan mengatakan, oh orang yang tidur itu memang menginginkan untuk mengatakan bla 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 bla. Enggak, karena dia tidak sadar. Jadi yang ada hanya tasawur saja, tidak sampai kepada tasdik. Antariqi suduril jumlati minhu ala wujudin iradati isti'maliyah fi. Jadi untuk orang yang sadar itu kita bisa menyingkap, kita bisa mengidentifikasi bahwa si pembicaranya itu tidak hanya sekedar keluar kata-kata di mulutnya, tapi ada keinginan dalam dirinya untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Yaitu predikasi antara khabar dan mubtada, dan betul-betul dia ingin menyampaikan itu kepada kita, tidak sekedar main-main. Ay annahu yuridu an yukhtiral ma'na al-lughawi li kalimati al-haq wa kalimatil muntasir wa hay'atil jumlah fi adhanina wa anna tasawwara hadhil ma'ani, yaitu bahwa ada dalam dirinya keinginan untuk memang melintaskan dalam benak kita, menghadirkan, mendeskripsikan dalam benak kita apa? Makna lughawi daripada kata al-haq dan makna lughawi daripada kata muntasir, dan juga dia ingin kita memahami hayatul jumlah, yaitu adanya hubungan dalam kalimat tersebut supaya hadir di benak kita fi adhanina wa anna tasawwara hadhil ma'ni, dan kita gambarkan makna-makna tersebut. Itu satu, itu semua dalam tingkat tasawwur. Kama na'rifu aidan annal mutakallima innama yuridu minna an natasawwara tilkal ma'ani la likay yakhluqu tasawwurat mujarradah fi dhihnina. Kita juga paham bahwa orang itu tidak sekedar ingin supaya kita menghadirkan gambaran-gambaran kosong saja, tidak. Tapi apa? Tetapi dia juga menginginkan bal li gharadin fi nafsi, tetapi juga ada tujuan. Wa hadzal gharadul asasi huwa fil mithalil mutaqaddim, dan yang dimaksudkan atau yang diinginkan yaitu pada contoh yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu dalam statement al-haqqu muntasir, apa keinginannya? Al-ikhbaru an thubutil khabari lil mubtada, yaitu memberitahu kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kabarnya itu ada pada mubtada. Fa innal mutakallim innama yuridu minna an natasawwara ma'ani al-jumlah li ajli an yukhbirana an thubutiha fil waqi'. Si mutakallim itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa ya kita diharapkan untuk menggambarkan di benak kita, dan juga ya dia ingin menyampaikan kepada kita bahwa di alam realitas ya fil waqi' itu kemenangan akan ada pada kebenaran. Jadi ini betul-betul menolak pemahaman hermeneutik bahwa kita yang memaknai. Enggak, itu betul-betul keinginan mereka, keinginan dia untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Karena itu kemudian akan beda ketika disampaikan oleh orang yang tidak sadar dengan orang yang sadar, ya, antara batu dengan manusia yang sadar. Batu mungkin hanya tasawur saja sesuai dengan makna lughawi yang memang sudah ada juga, bukan tidak ada makna lughawinya. Ya. Kemudian di sini bahwa si pembicara kemudian ingin sesuatu dari kita. Ya. Wa yutlaqu 'alal gharadil asasi fi nafsil mutakallim ismal iradatal jiddiyah. Bahwa karena dia menginginkan sesuatu, ya, itu disebut dengan irada jiddiyah. Wa tusammad dalala ala hadainil amrain al iradal isti'maliyah wal iradal jiddiyah dilalatun tasdiqiyah. Dan jadi kita punya dua di sini, ada namanya irada isti'mal dan ada namanya irada jiddiyah. Sama-sama sebenarnya dia ingin
Jadi orang yang mengatakan itu memang menginginkan untuk menggunakan kata tersebut istiqmal dalam maknanya, dalam artinya, dan ada hubungannya. Dengan kata lain juga dia serius untuk kemudian mengatakan ini memang kemenangan itu akan ada pada kebenaran. Karena itu disebut dengan dalalatun tasdiqiyah, yakni hal-hal yang ditunjukkan dan sudah pada alam tasdik, pada dunia tasdik, pada area tasdik. Jadi tidak hanya tasawur, artinya di situ bisa dibahas apakah memang benar statementnya atau bohong misalnya. Li'annaha dalalah takshif an iradatil mutakallim. Kenapa disebut dengan iradat tasdiqiyah? Karena dia adalah sebuah hal yang ditunjukkan dengan menyingkap apa yang diinginkan oleh si pembicara, watad'u, dan si pembicara tadi menunjuk, mengajak melalui dalalah itu mengajak kita. Siapa yang mengajaknya? Itu si pembicara sesuai dengan keinginannya. Ila bahwa mengajak kita untuk membenarkan juga. La ila mujarradit tasawwur as-sarij. Bukan hanya sekedar untuk gambaran saja, ansih, deskripsi, ansih, bayangan saja. Enggak. Dia ingin supaya kita juga memahami. Dia ingin supaya kita juga menerima tasdik. Di sini dulu, besok kita lanjutkan lagi. Beliau memperjelas apa itu iradah istiqmaliyah, apa itu iradah tasdiqiyah, ya. Kemudian nanti juga beliau akan sebutkan tentang kalau misalnya walaupun orang yang sadar mengucapkannya tapi bercanda misalnya, ya beda lagi. Kalau yang tadi tidak sadar jelas. Karena orang mengucapkannya sadar, tapi ketika sadar itu keinginannya bukan keinginan serius, tapi bercanda. Ya, berbeda pemahaman kita. Kemudian beliau akan sebutkan bahwa ada orang dalam rangka menginformasikan yang disebut dengan khabariyah, ada yang insya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.